Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Nurpuji Lestari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas teknik pengintegralan, yaitu pengintegralan dengan teknik substitusi. Pada beberapa masalah dalam soal, kita tidak bisa mengerjakan integral itu secara langsung, namun kita perlu melakukan manipulasi aljabar sehingga fungsi tersebut dapat kita integralkan. Maka simak ya. Contohnya kita memiliki soal integral dari 2x plus 1 kali x kuadrat plus x min 3 pangkat 5 dx. Maka cara untuk menyelesaikannya adalah kita lihat yang memiliki pangkat tinggi ini, yaitu x kuadrat plus x min 3 kita misalkan sebagai variabel u, yaitu x kuadrat plus x min 3. Maka kita mencari turunan dari u tersebut, yaitu du dx sama dengan 2x plus 1, yaitu integral turunan dari x kuadrat yaitu 2x, turunan dari x adalah plus 1, dan min 3 diturunkan jadi 0. Sehingga dari sini kita dapatkan du sama dengan 2x plus 1 dx. Nah, sekarang kita lihat ke dalam soal ini. Soal ini ada variabel 2x plus 1 dx, dan 2x plus 1 dx ini kita kumpulkan jadi 1 sehingga menjadi integral x kuadrat plus x min 3 pangkat 5. 2x plus 1 saya letakkan di belakang, 2x plus 1 dx. Dan 2x plus 1 dx ini kita ganti variabelnya menjadi du, sehingga ini menjadi integral x kuadrat plus x min 3, kita misalkan tadi sebagai variabel u, pangkatkan 5, kali 2x plus 1 dx, kita misalkan menjadi variabel du. Sehingga kita integralkan integral u pangkat 5 du, karena variabelnya sudah sama, jadi kita integralkan dengan teknik seperti biasa menjadi 1 per 5 plus 1 kali u pangkat 5 plus 1 plus c, sama dengan 1/6 kali u pangkat 6 plus c. Nah, variabel u nya tadi adalah x kuadrat plus x min 3, jadi ini sama dengan 1/6 kali x kuadrat plus x min 3 pangkat 6 plus c. Contoh berikutnya, kita memiliki soal integral dari 4 kali x plus 2 kali x kuadrat plus 4x min 7 pangkat 7 dx. Jika kita tidak menggunakan teknik substitusi, maka bisa dibayangkan bahwa kita harus memangkatkan fungsi ini menjadi pangkat 7, dan itu sangat tidak efektif sama sekali, sehingga kita gunakan teknik substitusi. Seperti yang tadi, kita misalkan dulu yang memiliki pangkat tertinggi ini sebagai variabel u, sehingga u sama dengan x kuadrat plus 4x min 7. Lalu kita mencari turunannya, itu du dx sama dengan 2x plus 4. Atau ini bisa kita tulis menjadi du sama dengan 2 kali x plus 4 dx. Nah, karena di sini maksud saya plus 2 ya, ini ya, 2 kali x plus 2 dx. Nah, karena di sini adanya variabel x plus 2, maka kita bisa pindahkan 2 ini ke ruas kiri. Jadi setengah du sama dengan x plus 2 dx. Nah, kita kembalikan ke dalam soal ini tadi. Kita bisa tulis menjadi integral, ini kita tulis menjadi x kuadrat plus 4x min 7 pangkat 7, kemudian x plus 2 dx saya tulis di belakang, x plus 2 dx supaya sama dengan di sini. Nah, bilangan 4-nya bisa saya tuliskan di depan integral 4. Dengan demikian ini menjadi 4 kali integral, ini kita misalkan jadi u tadi, jadi u pangkat 7 x plus 2 dx adalah setengah du, setengah du. Dan bilangan 4 dengan setengah ini dapat kita kalikan menjadi integral 2 kali integral u pangkat 7 du. Nah, karena variabelnya sudah sama-sama u, maka ini bisa kita integralkan menjadi 1/8 u pangkat 8 plus c. Kita kembalikan lagi, 2/8 ini kita sederhanakan menjadi 1/4
U-nya adalah X kuadrat plus 4X min 7 pangkat 8 plus C. Nah, ya. Kita akan mengerjakan latihan 4 yang dapat diakses dari blog saya, yaitu di nurpujipranowo.blogspot.com. Di situ ada 5 nomor soal dan kita akan membahasnya satu persatu. Di soal nomor pertama, kita diminta untuk mencari integral dari 5x pangkat 4 kali x pangkat 5 plus 6 pangkat 3 dx. Nah, seperti tadi kita misalkan U, variabel U yang memiliki pangkat tertinggi yaitu x pangkat 5 plus 6. Jadi pemisalannya tanpa pangkat 3-nya ya. Kemudian kita cari turunannya yaitu du dx sama dengan 5x pangkat 4. Nah, di sini du sama dengan 5x pangkat 4 dx. Dan bisa kita lihat 5x pangkat 4 dx ini terdapat dalam soal tadi. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi integral x pangkat 5 plus 6 pangkat 3 kali 5x pangkat 4 dx sama dengan integral U pangkat 3 5x pangkat 4 dx adalah du, sehingga ini sama dengan 1/4 U pangkat 4 plus C sama dengan 1/4 U nya adalah tadi x pangkat 5 plus 6 dipangkatkan 4 plus C. Soal nomor 2, tentukan integral dari x kali x kuadrat min 2 dipangkatkan 5 dx. Nah, seperti tadi kita misalkan dulu yang memiliki pangkat tertinggi ini adalah x kuadrat min 2, dan ini kalau diturunkan menjadi 2x, ada x di sini, sehingga benar yang harus kita misalkan adalah x kuadrat min 2 sebagai u tanpa pangkat 5-nya. Kemudian kita cari turunannya du dx adalah 2x, atau bisa kita kali silang menjadi 2-nya pindah ke kiri, setengah du sama dengan x dx. Mengapa 2 saya pindah ke kiri? Karena saya menginginkan yang ruas kanan hanya x dan dx saja, karena ada di dalam soal ini. Oke, sekarang kita tulis kembali soal tadi menjadi integral x kuadrat min 2 pangkat 5 kali x dx sama dengan integral U pangkat 5 kali setengah du. Nah, setengahnya bisa saya pindahkan ke depan menjadi setengah kali integral U pangkat 5 du ya, sama dengan setengah kali kita integralkan jadi 1/6 U pangkat 6 plus C, atau sama dengan 1/12 U nya adalah x kuadrat min 2 pangkat 6 plus C. Soal nomor 3, integral dari 6x kuadrat kali akar x pangkat 3 plus 1 dx. Nah, bagaimana jika kita menjumpai soal dalam bentuk akar seperti ini? Kita lihat dulu, akar itu dapat kita ubah menjadi pangkat pecahan, yaitu pangkat setengah. Berarti yang memiliki pangkat di sini adalah x pangkat 3 plus 1. Jika kita turunkan, akan menjadi 3x kuadrat, dan itu terdapat di soal ini, sehingga yang perlu kita misalkan menjadi variabel U adalah x pangkat 3 plus 1. Kemudian kita cari turunannya yaitu du dx sama dengan 3x kuadrat plus 0, karena 1 turunkan 0, 0-nya tidak saya tuliskan. Nah, ini sama dengan 1/3 du sama dengan x kuadrat dx. Nah, x kuadrat dx terdapat dalam soal ini, sehingga bisa kita tuliskan menjadi integral 6 kali integral x pangkat 3 plus 1 pangkat setengah, ini pangkat setengah ini menggantikan akar, kali x kuadrat dx sama dengan 6 kali integral x pangkat 3 plus 1 adalah u, jadi u pangkat setengah kali x kuadrat dx tadi kita misalkan menjadi
sepertiga DU. 6 kali sepertiga hasilnya adalah 2, sehingga 2 kali integral U pangkat setengah DU sama dengan 2 kali kita integralkan U pangkat setengah menjadi 1 per setengah tambah 1 U pangkat setengah tambah 1 plus C sama dengan 2 kali 1 per 3 per 2 kali U pangkat 3 per 2 plus C sama dengan, nah ini jadi 2 kali 1 dibagi 3 per 2 dan hasilnya adalah 2 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C sama dengan 4 per 3 kali U nya adalah X pangkat 3 plus 1 pangkat 3 per 2 plus C, atau boleh ditulis menjadi bentuk akar menjadi 4 per 3 kali X pangkat 3 plus 1 kali akar X pangkat 3 plus 1 plus C. Nah, mengapa di sini pangkat 3 per 2 bisa diubah menjadi pangkat akar, karena begini, pangkat 3 per 2 itu sama dengan pangkat 1 setengah, sehingga bisa kita jabarkan menjadi pangkat 1 dikalikan dengan pangkat setengah, dan pangkat setengah tersebut bisa diganti menjadi bentuk akar. Di latihan keempat, tentukan integral dari X akar pangkat 4 dari X kuadrat min 1 pangkat 3 dx. Nah, kalau kita lihat sepertinya rumit sekali, tetapi ingat bahwa bentuk akar itu dapat kita ubah menjadi pangkat pecahan, sehingga soal ini dapat kita tuliskan menjadi integral X kali X kuadrat min 1 pangkat 3 per 4 dx. Nah, terlihat lebih simpel. Dari sini berarti kita tahu yang kita misalkan menjadi variabel U adalah X kuadrat min 1. Misalkan U adalah X kuadrat min 1, maka du dx atau turunan dari U adalah 2x. Sehingga bisa kita tulis menjadi setengah du sama dengan X dx. Saya hanya menginginkan ruas kanannya X dx agar sesuai dengan soal ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembalikan lagi ke dalam soal ini tadi. Berarti saya bisa tulis menjadi integral X kuadrat min 1 pangkat 3 per 4 kalikan X dx sama dengan integral U pangkat 3 per 4 kalikan X dx sama dengan setengah du. Sehingga jika kita integralkan jadi setengah kali 1 per 3 per 4 ditambah 1 kali U pangkat 3 per 4 ditambah 1 plus C sama dengan setengah kali ini 3 per 4 ditambah 1 hasilnya adalah 7 per 4, sehingga ini dapat ditulis menjadi 4 per 7 kali U pangkat 7 per 4 plus C. Nah, sama dengan ini kita coret masih 2, jadi 2 per 7 kali U pangkat 7 per 4. U nya adalah X kuadrat min 1 pangkat 7 per 4 plus C. Nah, ini bagaimana jika kita ingin mengubahnya kembali ke dalam bentuk akar, maka ini menjadi 2 per 7 kali X kuadrat min 1. Nah, 7 per 4 itu adalah 1 3 per 4. Jadi ada pangkat 1 dan ada pangkat 3 per 4. Pangkat 3 per 4 dapat kita tulis menjadi akar pangkat 4 dari X kuadrat min 1 pangkat 3 plus C. Di soal terakhir nomor 5, kita diminta untuk mengintegralkan X kuadrat plus 2X per X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1 pangkat 2 dx. Nah, dari soal ini kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi integral X kuadrat plus 2X kali pangkat 2 saya naikkan ke atas menjadi pangkat min 2, yaitu X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1 pangkat min 2 dx. Sehingga dari sini kita tahu yang kita misalkan sebagai U adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 1. Dan ini jika kita cari turunannya
adalah 3x kuadrat plus 6x. Nah, karena variabel yang di sini hanya ada x kuadrat plus 2x, maka kita bisa faktorkan ini dari bilangan 3 dan 6-nya. Sehingga du dx sama dengan 3 kali x kuadrat plus 2x. Nah, saya menginginkan x kuadrat plus 2x ini yang bersama dengan dx agar sesuai dengan yang ada di soal. Jadi sepertiga du sama dengan x kuadrat plus 2x dx. Sehingga bisa kita kerjakan soal tadi menjadi integral. Ini kita misalkan menjadi u, berarti u pangkat minus 2 x kuadrat plus 2x kali dx ini kita jadikan menjadi sepertiga du. Sehingga ini menjadi sepertiga u pangkat min 2 du kita integralkan jadi 1 per min 2 tambah 1 kali u pangkat min 2 tambah 1 plus c. Jadi sama dengan sepertiga kali 1 per min 1 kali u pangkat min 1 plus c. Sama dengan minus sepertiga kali u nya adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 1 pangkat min 1 plus c. Nah, pangkat min 1 sama dengan 1 per ya. Berarti ini sama dengan min sepertiga kali 1 per x kuadrat plus 3x plus 1 plus c. Atau bisa ditulis menjadi min 1 per 3 kali x kuadrat plus 3x plus 1 plus c. Nah, bagaimana kalian sudah menyelesaikan tentang cara-cara pengintegralan tadi? Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat, dan latihan soalnya ditunggu untuk yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.